Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi kayaknya ada kendala. Iya. Baik, silakan dilanjutkan. Oke, siap. Tapi saya kaget kok, tiba-tiba mati. Jangan-jangan. Iya. Oke. Tadi ya saya lanjutkan ya. Kaitan dengan ini ya. Kuantitas namanya. Kuantitas. Jadi saya punya prinsip memang memulai sebuah tulisan atau menuangkan gagasan, mengabadikan sebuah gagasan dalam sebuah tulisan itu kita mulai dari kuantitasnya. Jadi kuantitas nanti bisa mengikuti ya. Jadi maka tadi saya tidak sepakat kalau orang itu sebelum ini sudah takut ya, takut ya nanti tulisannya bagus atau tidak. Karena untuk tahu bagus atau tidak itu perlu direspon oleh orang lain dulu. Bagaimana agar bisa direspon orang lain? Ya Anda harus tulis dulu, setelah itu dipublikasikan oleh orang lain. Nah, itulah kita akan tahu bahwa kualitas kita itu baik atau tidak. Dan tidak mungkin kualitas kita itu akan baik ketika kita tidak mulai menulis. Karena semakin kita continue menulis, semakin kita continue menyampaikan sebuah gagasan atau ide, nah, disitulah semakin berkembang pula kemampuan kita dalam menulis sebuah karya. Karena memang hal tersebut butuh proses. Setiap penulis pun juga butuh proses. Saya pun juga kadang-kadang down, kemudian juga ada yang tulisan saya di respon bagus, ada juga yang tidak. Itu yang memang perlu perlu hal yang ini ya, menjadi ya kita harus istiqomah ya, maksudnya juga harus istiqomah. Karena ketika kita melakukan sesuatu kalau itu kontinu dan terus menerus, dan insya Allah itu bisa menjadi amal ibadah kita juga ya. Jadi salah satu sarana kita dalam tadi share knowledge or share of information. Gitu ya. Apalagi kalau kita lihat ini ya, sekarang itu kan eranya ini ya, hoax ya, informasi, misinformasi dan seterusnya. Itulah sebenarnya peran kita ya. Cuman sayangnya memang masih sebagian orang perannya itu bukan sebagai seorang writer ya, menulis ya, mengkreat sebuah gagasan. Tapi sekarang banyak orang itu lebih suka sharing ya. Sharing itu dia akan lebih suka pokoknya ada tulisan tanpa dia saring dibagi dan seterusnya. Nanti yang sebenarnya salah satu yang harus ya, dengan kita banyak membaca, dengan kita banyak menulis, dan dengan kita memiliki sebuah ide atau gagasan, itu akan jauh ke depan bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain juga. Kemudian, nah, bagaimana sih sebenarnya tips atau cara ya dalam kita menuangkan sebuah ide atau gagasan menulis? Pertama yang harus kita lakukan adalah mau dulu gitu. Seberapa isi otak kita itu punya banyak gagasan, tapi kalau kita tidak mau atau belum mau menulis, ya nggak akan jadi itu. Kita kan ingin ya, kalau ada bahasa itu kan gajah mati meninggalkan daging. Kalau manusia mati itu mau meninggalkan apa Anda? Kita mau meninggalkan apa? Meninggalkan ilmu. Lah kalau Anda nggak sempat nulis, Anda meninggal, terus bagaimana ilmu Anda dikenal orang lain? Maka memang itu yang kita tinggalkan adalah ilmu yang memang abadi dalam sebuah tulisan. Maka kita harus mau dulu. Kalau Anda sudah mau menulis, maka di situ akan muncul bagaimana caranya dan bagaimana apa yang harus Anda lakukan setelah itu. Kemauan itu menjadi hal yang paling penting ya dalam menulisnya. Karena ketika kita memiliki kemauan, kita akan memiliki motivasi. Dan siapa? Jadi seorang penulis itu siapa yang memotivasi? Itu yang pertama adalah dirinya sendiri.
Ya. Kedua baru eksternal. Itu yang memang apa namanya, hal yang ya yang penting mau ya. Ketika kita sudah mau, insya Allah ada lah ya. Ada jalan untuk membuat, meskipun nanti caranya beraneka ragam ya. Tapi dulu pertama kali nulis, saya ingat nulis isi itu sekitar 2 halaman ya, 4 gitu kan. Itu saya menyelesaikannya dalam waktu lama ya, 1 minggu atau berapa. Kayaknya sekedar. Menurut saya kalau saya baca sekarang itu, ini kayaknya kalau diselesaikan 2-3 jamnya selesai. Tapi dulu saat pertama kali itu butuh effort yang luar biasa, karena baru pertama dan ingin bahwa tulisan kita itu dibaca oleh lain, dan ya kalau bisa nggak memalukan gitu. Tapi ya itu butuh prosesnya. Disitulah kita kadang-kadang ada bisikan-bisikan, sudah dulu udahlah nggak usah dan seterusnya. Ada yang apa namanya ya, tergantung makanya itu motivasi kita ya. Kemudian kita itu membuat tulisan itu mulai dengan apa dulu ya. Kita mau menuangkan apa? Apakah ide gagasan kita dalam konsep tertentu sesuai disiplin keilmuan kita ya. Jadi kita kan punya disiplin keilmuan beda-beda. Setiap orang punya pengetahuan berbeda-beda. Saya mungkin punya pengetahuan di bidang kesehatan. Terus saya khususkan kesehatan saya di bidang informatika kesehatan, sistem informasi kesehatan. Maka ya konsen kita ke situ. Ada yang mungkin disiplin ilmiah yang lain, ya Anda bisa mengembangkan ke sana. Karena semakin mengkerucut apa yang kita sampaikan, itu akan semakin menarik juga bagi orang ya. Kemudian baik atau tidaknya konsep Anda itu juga tergantung dari bagaimana Anda mendesain apa yang ingin Anda tulis. Kadang ada orang yang nulis dulu, setelah nulis baru ditata. Ada orang nata dulu baru nulis, ditata dulu apanya baru nulis. Kalau saya nulis dulu baru nata. Tulis saja, nanti kadang-kadang sing tak tulis di alinea berapa itu nanti masuk di halaman sekian. Ada yang berpikirnya terstruktur, ada yang tidak. Kemudian ada juga yang membuat tulisan itu dia dibuat sistematik. Kemudian sebelum dipublikasi itu dia baca lagi berulang-ulang. Yeah. Nah itu ada juga yang dia apa yang namanya ya, macam-macam ya pendekatan orang ketika dia mau menulis itu ada banyak hal macam-macam. Dan dulu mungkin pengalaman saya ya membuat buku yang pertama ya. Buku pertama saya itu tahun 2016, buku kedua 2017, buku ketiga 2025. Nah dari ketiga buku itu tiga-tiganya memang permintaan dari penerbit ya, permintaan penerbit khusus, dan apa namanya saat itu memang karena akan didistribusikan ke media ya, seluruh Indonesia. Tapi yang pertama itu yang bagi saya sampai sekarang, buku itu di antara buku-buku yang lain itu belum ada yang menyaingi. Artinya dari segi yang mensitasi atau dari segi, apa namanya, penjualan dan seterusnya itu lebih banyak daripada buku-buku yang lain. Padahal kalau saya evaluasi buku itu kan pertama kali saya nulis buku ya, jadi masih banyak kekurangan kan. Dan mungkin barangkali nanti ada rencana untuk ini ya, edisi revisi dan edisi kedua dan tapi yang menarik dari situ adalah motivasi saya menulis buku itu ketika saya mencari referensi dan saya nggak ketemu. Jadi saya nulis buku. Maka saya juga sering menyampaikan ke teman-teman kalau ada acara, entah saya diundang untuk isi acara motivasi dan juga di kelas menulis, saya menyampaikan bahwa ketika Anda datang ke sebuah toko buku untuk mencari sebuah referensi yang Anda inginkan, atau Anda ingin buku tertentu yang ingin Anda cari, tapi ketika Anda nggak menemukan buku itu, berarti disitulah peluang Anda untuk menulis.
Oh, Karena apa? Memang nggak ada. Kalau Anda bisa buat kan bagus. betul betul betul. Tapi kalau Anda menulis sesuatu yang sudah ditulis oleh orang lain, berarti Anda harus bersaing dengan dia nih. Tulisan Anda harus lebih bagus. Gitu. Oke oke. Itu pengalaman saya pribadi, Mas. Mengapa? Karena saat itu sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, saya eh, apa namanya penelitian ya. Sebelumnya kan saya penelitian dan dulu kan saya dari D3 terus transfer ke S1 ya. Jadi S1 mulai penelitian, ada penelitian kolaboratif, kemudian berbarengan juga saya uh, sedang mau skripsi ya. Mau skripsi ya skripsi. Jadi sebelum skripsi tadi ada penelitian kolaboratif. Saya ikut penelitian kolaboratif dan kebetulan saya nyari literatur atau referensi itu nggak ada yang cocok. Gitu. Kenapa? Karena di situ ini bidang saya kan kesehatan, tapi kebetulan penelitian yang akan saya lakukan itu adalah tentang pengembangan dan analisis sistem informasi di bidang kesehatan. Jadi berbicara tentang aplikasi di rumah sakit. Nah, saya nyari itu, saya orang kesehatan kan, awalnya kan nggak begitu paham ya tentang ini ya, tentang informasi ya. Ya paham materi ya, tapi nggak karena nggak begitu mendalami dan didorong juga oleh pembimbing akhirnya, gitu kan. Saya nyari referensi itu, referensinya ketemunya ada referensi dari komputer semua, ilmu komputer semua. Nggak ada referensi yang kesehatan, tapi dia berbicara tentang SIM RS, informasi rumah sakit, sistem informasi klinik, sistem informasi puskesmas itu belum ada. Ada pun itu umum. Jadi ya kan susah gitu kan. Ya. Terus, tapi akhirnya terjadi, sebetulnya terjadi gitu kan. Terjadi dengan segala kekurangan ya. Terjadi. Pokoknya lulus ya, lulus kan. Terus kemudian masuk 2016 itu kan saya 2016 itu kan setelah saya lulus S2 ya. Lulus S2. Nah, di situ saya tertarik karena saya juga sambil bikin mahasiswa, akhirnya saya teringat masa lalu saya lalu dulu itu pas ini nyari referensi itu susah, ini susah dan mahasiswa pun juga mahasiswa saya saat itu juga nyari referensi juga agak susah. Maka saya akhirnya memutuskan untuk membuat bukunya dari mana? Itu saya ambil embrionya dari skripsi saya. Jadi skripsi saya itu saya jadikan embrio saya untuk menulis buku karena disitulah dulu cerita saya itu saya nyari referensi ceritanya itu angel, nyari referensi itu angel. Jadi makanya saya buat, saya sempurnakan dan diterima oleh banyak orang dan bagi saya itu sebuah ini ya kepuasan tersendiri ya. Yeah. Kepuasan. Jadi kalau setiap kali ada mahasiswa mengambil penelitian tentang bidang itu, pasti di publikasinya itu mensitasi nama kita, nama saya. Ya itu kepuasan juga dan ketika buku kita itu ada di setiap perpustakaan, di setiap kampus, itu kan juga kepuasan tersendiri juga tadi. Ini kan berarti ilmu kita bermanfaat, minimal kira-kira seperti itu ya. Jadi maka itu yang saya sampaikan ya, kalau Anda itu nyari sesuatu nggak ketemu ya berarti Anda itu sebenarnya dikasih ilham oleh Allah. Anda harus membuat itu supaya Anda bermanfaat. Itu apa namanya ya kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Itu mungkin nanti barangkali bisa sambil diskusi atau Kita diskusi ya. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya luar biasa ya. Jadi memang tadi saya mencatat beberapa poin. Di antara tadi seperti hadis khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian tadi titik poinnya yang menarik itu Mas, ini ketika Mas menyatakan kalau kita datang ke toko buku, kita mencari buku yang kita inginkan dan kita tidak menemukan, maka disitulah peluang. Hari ini peluang kita yang kita bisa jadikan masuk di situ gitu untuk menulis buku itu dan bermanfaat bagi orang. Nah ini mungkin teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa menulis di kolom komentar.
Tapi sambil menunggu pertanyaan itu, saya mau bertanya nih Mas, kira-kira apa pengalaman dalam, artinya sudah cukup lama dalam terjun di bidang tulis menulis, apa pengalaman yang mungkin kita bilang tak terlupakan gitu, entah misalkan ditolak berapa kali dari penerbit, misalkan ada respon yang negatif dari pembaca atau bagaimana gitu. Adakah misalkan yang Oke, kalau respon negatif itu ada ya. Jadi kalau awal dulu saya nulis isi atau kolom di sekitar 10 tahun lalu itu kan, awal-awal 10-12 tahun yang lalu itu, saat awal-awal nulis di kolom-kolom majalah atau paper itu ya, nah, nggak semuanya itu memberikan komentar yang baik ya, kadang-kadang ditolak gitu, dan nggak menerbitkan tulisannya terlalu general gitu, terlalu umum gitu, nggak menarik dan seterusnya gitu. Terus juga ketika saya mulai terjun menulis di jurnal ilmiah 2014 itu, saya publikasi itu ya ditolak hampir, saya publish di gelap 7 jurnal, itu ditolak 6, diterima cuma 1. Dan saat itu 2014 akhir itu bagi saya itu begitu luar biasa ya. Hanya ya pertama-tama saya. Nah setelah itu baru seakan pintu itu terbuka gitu. Seakan pintu terbuka. Jadi setelah itu ketika saya mau publish jurnal dan sebagainya itu ya lebih dimudahkan. Meskipun kalau dalam akademisi publish jurnal atau review ya, saya mungkin edisi yang kemarin Kak Ketua sudah menyampaikan juga ya, membahas tentang jurnal kalau nggak salah. Itu memang ada proses review dan ditolak itu hal yang oke, itu biasa. Oke, Yang biasa. Bagi saya dulu mungkin ditolak itu kayak nunggu orang mau nimbak tapi nggak dijawab gitu. Ya, sama. Jadi ngeselin juga gitu kan. Sekarang sih itu masih ada, pengalaman juga banyak. Jadi kadang-kala memang tidak semua itu tadi, semua tulisan yang kita sampaikan itu mungkin dinilai bagus. Oke, siap. Dan juga ada review juga orang pembaca misalnya, kan kok kayak gini, kadang itu dia ya tidak suka dengan gagasan kita atau tidak sepakat. Itu mungkin dulu awal pertama nulis mungkin itu menjadi sebuah ini ya, hal yang tidak mengenakan barangkali. Betul. Tapi setelah lama-lama itu saya anggap sebagai sebuah motivasi saja. Ya mungkin berbeda pendapat itu bagus, ya, itu bagus. Ketika dia mungkin menyampaikan sesuatu ya, barangkali apa yang dia sampaikan nanti bisa jadi bahan kita untuk berkembang. Betul sekali. Tuh. Kemudian kalau penerbit buku biasanya kalau saya sih orientasinya lebih ke ini ya. Kadang-kadang kalau penerbit tertentu ada yang tergantung orientasi saya sebagai pengalaman. Kalau saya inginnya pokoknya ini terbit ya terbit aja. Intinya misal respon penerbit nanti ini loh nggak laku atau kurang apa dan sebagainya itu ya. Karena saya ingin ini terbit. Tapi ada juga yang misal saya ngikuti kemauan penerbit gitu. Jadi nah ini loh Pak, pasarannya screen ini tulisan seperti ini ya. Pernah saya juga dulu ditolak. Saya masih ingat buku pertama saya itu yang saya anggap sampai sekarang itu menjadi banyak dikutip oleh orang dan akhirnya banyak juga yang menulis dengan tema-tema serupa itu kan. Dulu sempat ditolak oleh salah satu penerbit ternama ya. Dan itu saya di PHP itu, di PHP lama itu. Jadi katanya mau diterbitkan tapi di PHP lama. 4-5 bulan gitu. Akhirnya alasannya sana surveinya ini enggak, ini kayaknya belum begitu banyak dibutuhkan gitu. Hanya saya lempar ke penerbit lain dan langsung diterima dan malah kayaknya sekarang ini alhamdulillah setelah buku saya terbit itu malah banyak buku tema sejenis yang jadi ini ya inspirasi orang lain, penulis lain juga. Jadi sih ya yang intinya jangan lelah untuk mencoba. Oke, baik. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir. Misalkan kita mengirim tulisan misalkan ke salah satu media, penerbit atau apapun itu, dan misalkan ketika respon pertama ditolak, kedua, ketiga,
apakah baiknya tulisan kita ini kita usahakan untuk bisa tembus di satu titik atau kita coba ke tempat lain gitu? Apa memang gimana? Mungkin silakan. Oke, kita harus sadar atau ini ya, sadar diri ya. Sadar diri Iya, itu kita tahu kemampuan kita di mana. iya, Ada kalanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk tulisan kita itu diterima di tempat tertentu. iya, Pada titik tertentu kita nggak boleh nyerah satu kali dua kali. iya. Tapi pada titik tertentu kita harus mengatakan it's okay, stop. Oh, Saya lempar ke tempat lain saja. Kayaknya memang mungkin yang lain lebih membutuhkan saya. Jadi artinya menjadi menulis itu kita juga harus tahu kapan kita mengatakan bahwa ini mau tak lempar kemana dan kapan memang. Jadi gagal mencoba itu penting ya. Tapi kalau Anda terlalu jadi ya ini ya, terlalu nggak pede juga jangan ya. Tapi terlalu over motivasi misal, saya berusaha saya gagal, berusaha lagi, itu juga jangan. iya, Artinya Anda harus realistis bahwa betul. tujuan Anda apa sih? Kalau memang di sini nggak diterima berkali-kali ya sudah. Ada titik itu Anda harus mengatakan stop dan saya pergi ke tempat lain. Dan barangkali itu memang apa namanya bisa bisa menaungi ya itu dan gagasan Anda. Gitu. Maka memang eh, salah satu karena saya juga suka nulis dan berkecimpung di tulisan. 2-3 tahun lalu kan saya juga membuat ini pengalaman juga ya pengalaman. Saya mencoba membuat media online ya, tentang kesehatan pada lalu dan itu selain buat berita tentang kesehatan juga memberikan ruang bagi akademisi mahasiswa itu untuk nulis. Saya ingat dulu tuh saya nyari tempat untuk nulis itu belum tentu diterima dan susah. Nah, saya coba apa namanya juga konsen di sana ya, jadi memberikan kesempatan juga. Dan sekarang saya juga tidak hanya fokus di kesehatan ya, jadi 6 bulan lalu saya buka juga koran online ya, media online yang memberikan kesempatan untuk misal warga untuk memberikan informasi atau menyampaikan artikel yang dia miliki. Jadi semakin banyak kita mencoba mengirimkan tulisan itu akan semakin bagus untuk apa namanya. Yap. Baik sekali, luar biasa ya. Jadi mungkin ya ini Mas ya. Jadi kita memang harus selalu mencoba ya. Kalau kata pepatah itu jari pola takun arifan. Cobalah Nah, sampai kamu akan tahu gitu. Nah, itu mungkin tapi betul sekali tadi ada titik tertentu memang kita harus sadar kapasitas diri kita ya. Oh, mungkin di situ kita tidak tidak cocok gitu cocok ya. ya. Iya, kita harus Harus pindah ke berhenti tempat. dan istirahat gitu kan. Iya, iya. Oke, baik. Sebelum penutupan mungkin kita persilahkan mungkin ada closing statement, silakan. Oke baik jadi kalau kita berbicara tentang sebuah tulisan ya maka tadi saya mengatakan sebelum kita itu berbicara lebih jauh tentang gagasan atau apakah ini gagasan itu diterima oleh orang maka kita harus punya perspektif dulu bahwa sebenarnya ketika kita menulis nah ini karya kita itu sebenarnya belum selesai Ya. karena saat kita menulis disitulah karya kita dimulai karena seorang penulis yang menyelesaikan tulisan disitulah dimana tulisan itu dikatakan akan mulai hidup ya karena ketika pengarangnya mati tulisannya akan tetap hidup dan closing statement dari saya dengan membaca Anda akan mengenal dunia dengan menulis Anda akan dikenal dunia saya kira itu mungkin terima kasih atas waktu yang telah diberikan saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman yang kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara yang menyempatkan waktu.
kemudian teman-teman yang sempat bergabung pada kesempatan kali ini. Insya Allah kami sampaikan sekali lagi bahwa insya Allah untuk PCM Talk sendiri akan terus ada di tiap akhir pekan di jam yang sama di Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan di Turki pukul 15.00 waktu Indonesia Turki. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang bergabung. Sampai jumpa di episode PCM Talks berikutnya. Selamat berakhir pekan. Sekian dari kami, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Terus.